Kemudian aturan yang kedua, hindari perdebatan sekecil apapun teman-teman. Kadang-kadang perdebatan inilah yang memicu kita tuh jadi nggak nyaman di pekerjaan. Karena banyak berdebat, akhirnya kita bertengkar, kemudian kita jadi diem-dieman, kemudian akhirnya ya jadi nggak enak gitu kan, suasananya jadi berat gitu kan, jadi mencekam gitu kan. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku di sini, Aojak, di channel yang penuh suka duka ini teman-teman ya. Jadi masih di tempat yang sama, aku mau sedikit share ke teman-teman semua tentang pengalaman aku bekerja di Jepang, ya kan. Jadi ada 3 aturan main yang harus kalian ikuti kalau misalkan kalian mau bekerja di Jepang itu dengan nyaman, dengan aman, dengan damai teman-teman. Jadi kemarin itu aku sempat mendapat satu pesan ya dari seseorang yang bertanya seperti ini, Bang Ojak, apa kendala terbesar yang dihadapi saat bekerja di Jepang gitu kan? Saat magang di Jepang itu apa kendala terbesarnya gitu kan? Hal yang paling berat yang harus kita lewati lah istilahnya gitu kan. Jadi teman-teman, kalau menurut aku pribadi bukan tentang bahasa Jepang, bukan tentang pekerjaannya yang rumit, yang sulit ya. Tapi bagi aku yang paling susah yaitu adalah beradaptasi dengan rekan kerja kita di Jepang. Beradaptasi dengan senior-senior kita, beradaptasi dengan teman-teman kita. Karena itulah yang paling susah teman-teman. Kalau misalkan bahasa Jepang itu mungkin masih bisa dipelajari, ya kan? Kita masih bisa terus upgrade gitu kan. Dengan cara kita belajar dengan rajin, dengan cara kita rajin menghafal gitu. Kemudian juga kalau pekerjaan juga masih kita bisa pelajari, ya kan? Bisa kita tekuni, bisa kita terus aja pelajari sampai benar-benar kita lihai, benar-benar paham ya kan. Tapi yang paling susah di sini yaitu beradaptasi dengan pekerja-pekerjanya, dengan rekan-rekan kerjanya. Dan kalau menurut aku, kalau sama orang Jepangnya sih ya kita mungkin hanya perlu beradaptasi dengan bahasanya aja ya kan. Kita tidak harus mengetahui perasaannya seperti apa dan gak begitu susah lah. Kalau misalkan mereka marah-marah atau mereka mengeluh ataupun apapun, karena nggak ngerti aja ya, karena aku juga nggak ngerti bahasa dia ya, dia marah atau gimana gitu, jadi nggak terlalu sakit hati ke kitanya, terus juga ya biasa aja lah. Dan orang Jepang juga nggak terlalu baper gitu. Tapi yang lebih sulit menurut aku itu menyesuaikan diri dengan orang-orang Indonesianya gitu, dengan senior-senior kita yang dari Indonesia itu menurut aku agak lumayan susah ya. Apalagi karena kita mungkin sama-sama dari Indonesia gitu kan. Jadi ada 3 aturan main yang harus kalian pegang dan ini harus kalian catat sih gitu kan. Ini berdasarkan dari pengalaman aku pribadi bekerja selama ya 1 tahun lebih inilah teman-teman di Jepang ini. Aku pikir ini akan sangat bermanfaat sekali, beneran gitu. Karena akan terjadi juga sama teman-teman semua. Ya mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Tapi aku pikir kalian harus mengetahui 3 aturan main ini agar kalian bisa bekerja di Jepang itu dengan aman, dengan nyaman, dan dengan damai. Oke? Let's go. Aturan yang pertama, jangan pernah merasa lebih baik daripada senior kita. Jangan pernah merasa lebih pintar, lebih cepat, lebih hebat, lebih tangguh. Jangan pernah teman-teman. Di depan senior kita harus terlihat seperti anak yang lebih lemah daripada dia, anak yang lebih bodoh daripada dia, anak yang lebih biasa-biasa aja daripada dia. Karena apa? Rata-rata senior dari Indonesia itu mereka tidak mau tersaingi. Mereka itu pengennya tuh ngerasa dia lebih baik karena dia lebih dulu di situ. Gitu. Kalau misalkan kalian menunjukkan bahwasanya kalian ingin lebih cepat, kalian lebih hebat, lebih tangguh, dia akan membenci kalian. Percaya sama aku. Kalian bakal dibenci dan kalian bakalan dipersulit nanti di pekerjaannya. Jadi lebih baik kita selalu di bawah dia, di belakang dia. Kita selalu konsultasi sama dia. Meskipun kita tahu, kita pura-pura tidak tahu. Meskipun kita sebenarnya bisa, pura-pura tidak bisa. Meskipun kita sebenarnya lebih pintar daripada dia, lebih cerdas daripada dia, tapi jangan pernah menunjukkan kecerdasan, kepintaran kita di depan dia gitu kan. Itu aturan itu sebenarnya aku pelajari dari bapakku sendiri gitu kan, bahwasanya lebih baik kita pura-pura tidak tahu, lebih baik kita pura-pura tidak mengerti, pura-pura bodoh itu lebih baik ketimbang kita menunjukkan kepintaran kita, menunjukkan bahwasanya kehebatan kita gitu kan, menunjukkan kita lebih baik daripada orang itu. Jadi itu sangat bermanfaat teman-teman. Untuk apa? Agar kalian nanti tidak dibenci, agar kalian nanti
baik-baik aja gitu hubungan kalian dengan senior kalian. Itu jangan sampai senior kalian merasa tersaingi, senior kalian merasa wah, masa dia baru datang udah lebih baik daripada saya. Itu pasti ada perasaan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang aku alami pun seperti itu. Jadi jangan pernah ya, itu yang pertama, aturan pertama, ingat-ingat, catat ya, jangan pernah merasa lebih baik, jangan pernah merasa lebih pintar, lebih baik pura-pura bodoh aja, pura-pura nggak bisa aja. Tapi Bang Ojak, kalau begitu artinya berarti aku nggak boleh meningkatkan skill dong gitu kan, nggak boleh menunjukkan skill kita dong. Jadi bukan di situnya teman-teman, kita harus meningkatkan ya skill kita, harus kita upgrade gitu kan, kita harus menjadi lebih baik gitu kan, tapi jangan pernah memperlihatkan di depan senior kalian itu lebih baik. Jadi jangan pernah merasa bersaing gitu kan, kita pura-pura bodoh aja di depan orang Jepang pun, di depan siapapun pura-pura bodoh aja, pura-pura biasa aja gitu kan, karena kamu terlihat pintar pun, kalian terlihat hebat pun, itu nggak ada apa benefit yang bisa didapatkan gitu kan, nggak ada, hanya kalian akan dibenci, kalian akan ini, apalagi kalau misalkan kalian masih junior, apalagi masih sebatas kohai gitu kan. Mungkin akan ada sedikit pujian-pujian, tapi itu pujian-pujian dalam tanda kutip ya, jadi pujian-pujian yang cuman di depan aja, pas di belakang itu mereka pasti ngomongin kayak anak baru aja gitu kan, baru datang aja udah sok-sokan gitu. Pasti itu tuh terjadi ya teman-teman ya. Ini aturan yang mungkin kalian gak bakal dapetin dari siapapun, gak bakal diceritain siapapun. Tapi aku di sini bongkar, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kemudian aturan yang kedua, hindari perdebatan sekecil apapun teman-teman. Kadang-kadang perdebatan inilah yang memicu kita tuh jadi nggak nyaman di pekerjaan. Karena banyak berdebat, akhirnya kita bertengkar, kemudian kita jadi diem-dieman, kemudian akhirnya ya jadi nggak enak gitu kan, suasananya jadi gelap gitu kan, jadi mencekam gitu kan. Biasanya ya perdebatan-perdebatan di pekerjaan ini rata-rata itu kebanyakan hanya karena cara kerja yang berbeda. Karena setiap pekerja itu dia memiliki cara cepatnya masing-masing, cara nyamannya masing-masing ya kan. Nah, kadang-kadang dari perbedaan-perbedaan ini itu bisa menyebabkan perdebatan. Contoh, misalkan aku sebagai junior, aku melakukan cara kerjaku sendiri ya dengan caranya seperti ini gitu kan. Nah, sedangkan senior aku harusnya ikutin dia gitu kan. Kok kamu kayak gini gitu kan? Kalau kayak gini nanti kayak gini gitu kan. Sebenarnya nggak ada yang salah karena hasilnya akan sama gitu kan. Cuman dia pengen bahwasanya junior itu harus ngikutin seniornya. Gitu. Nah, di situ bagaimana kita harus menyikapinya? Itu kita jangan pernah mau berdebat kayak kan ini jangan didebat, lebih baik kita langsung menyerah. Oh, maaf, saya salah gitu kan. Saya lupa Pai gitu kan. Saya lupa senior gitu kan. Saya lupa Bang gitu kan. Harusnya emang saya ngikutin Abang tapi saya lupa gitu. Jadi cara saya. Kita harus bisa memanipulasi seperti itu. Jangan pernah kayak kan sama aja hasilnya. Kan ini jangan ya. Itu benar-benar jangan kalian lakuin perdebatan-perdebatan kecil seperti itu karena itu buang-buang tenaga, buang-buang energi nanti ke depannya gitu kan. Itu yang aku alami juga teman-teman ya. Jadi lebih baik kita menyerah langsung seperti oh iya maaf ya aku lupa gitu kan, aku salah, sambil kita senyum tertawa. Paling dia kayak kesal gitu kan, tapi it's okay. Jadi langsung selesai di situ teman-teman. Jangan sampai kita langsung melanjutkan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, perdebatan-perdebatan yang tidak penting, dan itu bisa terbawa terus tuh sampai kebesokannya, sampai gitu kan, nggak enak nanti kalian nggak bakal nyaman, kalian nggak bakal enak. Percaya sama aku, hindari perdebatan sekecil apapun. Oke. Nah, kemudian aturan yang ketiga, mungkin ini akan sedikit lebih sulit, tapi kalau misalkan kita mau berlatih, lama-kelamaan juga akan terbiasa gitu kan. Jadi aturannya itu kita harus berani kalah dan kita harus berani salah gitu. Ini sangat susah sekali kalau misalkan orang yang melakukannya itu orang yang dia tipikalnya kayak selalu ingin menang, selalu ingin terlihat lebih baik, selalu ingin terlihat perfect gitu kan. Gak mau kalah, gak mau salah gitu kan. Ini akan sulit untuk mempelajari aturan ini gitu kan. Tapi ada baiknya kalian untuk belajar aturan ini gitu kan, untuk bisa menurunkan ego kalian. Karena sebenarnya teman-teman, sikap ini itu bisa membuat kita lebih leluasa gitu, lebih luas, fleksibel, jadi nggak tegang dan nggak kaku gitu kan. Sebenarnya ya dari perdebat, misalkan kita menang perdebatan atau kita menang dari sebuah suatu perdebatan yang gak penting, terus kita menang gitu kan, itu sebenarnya kita kalah teman-teman. Di situ nggak ada benefit lah gitu, nggak ada keuntungannya juga, nggak ada hal yang luar biasa yang kita dapat ya kan. Lebih baik kayak kita mengalah, lebih baik kita mengakui kesalahan. Contoh kalau misalkan kita salah ya, misalkan kita ngelakuin kesalahan, kita jangan pernah sekalipun menyembunyikan kesalahan kita.
di depan senior kita, di depan orang Jepang, di depan siapapun, di depan rekan kerja kita. Jangan pernah kita menyembunyikan kesalahan kita sekecil apapun, ya kan? Lebih baik kita mengakui kesalahan lebih cepat daripada baru timbul masalah, baru kita bilang gitu. Jadi saat kita melakukan kesalahan, kita langsung bilang, aduh, gomen gitu kan, sumimasen, aduh maaf gitu kan, aku tadi melakukan ini, salah gitu kan. Jadi bisa langsung diperbaiki sedini mungkin gitu kan. Jangan sampai setelah udah diproses atau setelah udah berlarut-larut ya, berhari-hari gitu kan, baru kita mengakui kesalahan yang kemarin kita lakukan misalkan. Itu sikap yang tidak baik teman-teman ya. Jadi saat kita melakukan kesalahan, entah kesalahan kecil atau kesalahan besar, bilang sedini mungkin. Kita berani untuk mengakui kesalahan. Itu susah sekali teman-teman. Susah sekali. Rata-rata kita pasti akan berusaha untuk menyembunyikannya ya kan. Dan kemudian berani untuk kalah gitu. Jadi apa ya? Berani mengalah itu menurut aku keren teman-teman. Jadi kita nggak harus untuk apa ya? Berusaha untuk terlihat menang gitu kan dalam perdebatan kalian ya di dunia kerja. Tuh kenapa aku bilang perdebatan, karena kadang-kadang teman-teman ya, kita selalu beda pendapat gitu kan, beda pendapat, orang pengennya kayak gini, orang pengennya kayak gini gitu kan. Yang susah tuh itu teman. Jadi lebih baik kita kalah. Dalam artian kalah tuh ya udahlah, kita mengikut aja gitu, kita menjadi junior mengikut aja, sok gimana anda gitu kan, gimana kamu lah gitu kan. Dan itu sikap yang selalu aku bawa di pekerjaan. Jadi entah sama atasan, entah sama senior, entah sama siapa, saya mengikut Pak gitu kan. Saya mengikut aja gitu. Pasok gimana aja gitu. Jadi aku nggak pernah kayak bertindak sesuai dengan apa yang aku inginkan, nggak. Aku selalu tanya, gimana ya baiknya gitu kan. Oh kayak gini, oke. Sebenarnya nggak. Aku juga nggak setuju gitu kan dengan itu. Tapi ya udahlah, oke gitu. Aku selalu ngikut alur. Jadi kalau kita masih junior, ya meskipun sampai nanti kalian udah jadi senior, ya biasa aja gitu, nggak usah kayak harus kayak gini gitu kan. Kita harus ngikut dari bawah aja, belakang. Ya mungkin sikap ini bukan sikap seorang pemimpin ya, tapi ya karena ini juga aku juga bukan seorang pemimpin di sini gitu. Kalau misalkan kalian seorang pemimpin, nah wajar lah kita punya pendirian bahwasanya harus kayak gini. Kalau kita bawahan, kita harus ikut pemimpinnya kemana arahnya, kayak gitu. Kalaupun kita punya pendapat, kita itu kasih pendapat itu terakhir. Setelah para pemimpin kita ya, leader-leader kita, senior-senior kita ini udah kebingungan, nah baru kita bisa menyuarakan ide kita. Kalau di awal-awal, gak usah lah, gak perlu kita menyuarakan ide-ide kita. Kalau diminta, kita suarakan, kalau tidak, diam. Ya, mungkin akan sedikit gatal ya, kalau kadang-kadang ya, kita ngelihat nih, mereka sebenarnya, aku punya ide yang lebih bagus gitu kan, tapi ide-ide mereka menurut aku ya, kadang-kadang ya biasa aja gitu kan. Tapi kadang gatel juga gitu pengen bilang, tapi kita tahan. Kalau nggak diminta idenya, tahan, diam saja. Itu lebih baik, oke? Diam saja, belajar untuk kalah, belajar untuk salah. Itu sih 3 tips yang yang bisa aku share ke teman-teman semua. 3 aturan main ini, tentunya ini adalah dari pengalaman aku pribadi ya. Mudah-mudahan bisa relate, mudah-mudahan bisa sesuai gitu kan, dengan sejalan dengan pemikiran kalian. Kalaupun tidak sejalan ya tidak apa-apa ya kan, kita nggak apa-apa beda pendapat gitu kan. Kalau misalkan aku yang salah ya siap salah, kalau misalkan aku yang kalah ya siap kalah gitu. Jadi mudah-mudahan ada manfaat dari video ini, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil, pelajaran yang bisa kalian catat, yang bisa menjadi bekal untuk teman-teman yang mungkin nanti kalian akan bekerja di Jepang. Bukan hanya untuk bekerja di Jepang aja, mungkin ada yang kalian mau bekerja di Korea, atau kalian bekerja di Malaysia, atau kalian bekerja di luar negeri dimanapun itu, ataupun teman-temannya mungkin mau bekerja di Indonesia ya. Jadi dimanapun itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi tips yang baik. Oke, biar hidup tuh lebih nyaman, lebih aman, jadi tidak ada masalah. Meskipun ya saya kalah, meskipun saya salah, it's okay, no problem gitu. Ya, jadi lebih baik kita memiliki sikap-sikap seperti itu ketimbang kita memiliki sikap ego yang tinggi yang pada akhirnya selalu memicu perdebatan, memicu perkelahian, pertengkaran antar sesama rekan kerja, antar sesama teman gitu kan. Jadi, it's okay. Kita yang kalah aja lah, kita yang salah aja. Oke, semoga bermanfaat. Teman-teman, kalian sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan kalian juga bisa sukses di masa depan nanti. Ya, udahlah, pokoknya mah Ojak pamit dulu karena ini udah jam bentar lagi mau masuk kerja lagi. Oke? Kalau misalkan kalian suka, ya mohon di-share ke teman-teman yang lain ya, dan di-share videonya gitu kan. Gak perlu subscribe lah, ya.
Jadi nggak usah subscribe. Oke, bye bye. Assalamualaikum.